Oke, nah aku record ini. Ya 5 video kemarin yang Koko upload udah ditonton belum yang bagian akhirnya? Sudah atau belum? Belum. Oh, Malvin belum. Kelly sudah? Kelly mana tadi? Join deh. Oke, nggak apa-apa. Jadi gue jelasin ulang sedikit. Kita kalau kemarin nggak hadir di online sama aku, karena Koko kemarin kan lanjut materi. Jadi setidaknya kalian nonton lah ya. Gak usah nonton full, nonton yang bagian akhir aja. Tuh Koko jelasin materi baru tentang ini. Ntar, yang lainnya ya, kok tidak muncul. Kita tunggu sebentar ya, sebentar lagi coba. CV baru saya juga. Duh, nah, got it. Kalau screen, gue coba-coba dulu ya. Oke. Blablabla. Oh, oh iya dia lemahnya di situ ya. Hmm, nggak bisa insert apa-apa di sini. Ah, ya sih lemahnya di situ sih. Pakai annotate di Zoom deh. Jadi tetap harus pakai share screen nih. Nggak screen nggak bisa ini. Kalau screen itu berat ya lah. CV sudah, Kelly sudah, Kelly join audio dulu. Oke, sudah. Mana ya? Oke, layar kamu sudah kelihatan balik. Udah kok. Thank you. Ini ada berapa orang di sini? Sama sama Koko masih 7. Siapa lagi yang belum ya? Salin ya, Salin ya. Tinggal satu lagi Salin yang belum. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bahas materi baru. Kelly sudah nonton video Koko kemarin yang bagian akhir karena lu kan nggak join kan? Sudah kok. Oh, udah, oke. Tidak apa-apa, sedikit tentang tekanan ya. Eh, kita review dulu sedikit tentang usaha dan pesawat sederhana, biar nggak lupa-lupa banget ya. Karena ini yang nanti kalian pasti diujiankan. Kalau tekanan masih belum tentu ya. Karena biasanya tekanan tuh di blok 3 biasanya. Pembagiannya seperti itu ya. Jadi gaya gerak dulu, baru usaha energi, usaha pesawat sederhana, baru tekanan. Biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita gas dulu. Tekanan biar nggak terlalu mepet nanti waktunya ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ujian keluar tentang tekanan. Nah, kita belum sempat pelajari juga ya. Kacau ya nanti terlalu mepet, kalian juga nggak masuk akal. Jadi selagi ada waktu kita push dulu. Oke, kita review sedikit dulu. Koko persiapin ada 5 soal usaha. Berarti layarnya rada-rada masih elek gitu ya. Tapi kira nggak apa-apa. Sabar-sabar menunggu saja. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1. Koko nanya dulu deh sama Angelica. Apa keuntungan mekanik dari bidang miring yang digambar ini? Yang diketahui apa? KM-nya apa berarti? Rumusnya dulu. S per H. S per H. Jadi S itu adalah lintasan yang miring.
Kalau H itu adalah ketinggiannya. Jadi kalau misalkan diketahui, misalkan ya ini kan semua gambar kan diketahui miringnya dan tegaknya. Kalau suatu saat misalkan nanti keluar soal yang seperti ini nih, sub 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 yang tegak 3, yang alas di sini 4. KM itu kan sebenarnya S per H. S itu apa sekarang? S itu yang bagian miringnya, yang ini. Nah, berarti mau cari lagi. Kalau kita mau cari itu pakai apa? Yo, Pitagoras. apa Malvin? Pitagoras. Betul. Kalau dihitung pakai Pitagoras hasilnya berapa? 5 kok. 5. Oke. Ada yang masih ingat? Ada atau yang lupa semua nih? Malvin ingat ya, bagus. Yang lain kalau nggak ingat, aku ingetin seperti ini. Mana tahu aja ya, tapi aku nggak tahu juga soal-soal tahun lalu, dan biasanya nggak yang seperti ini sih. Tapi siapa tahu ya guru-guru, mungkin ada guru baru, aku nggak tahu. Mungkin aja guru barunya gurunya aneh juga. Kayak Koko keluarin soal yang aneh-aneh. Ya, aku jelasin dulu seperti ini. Untuk ini kalau bidang miring ya, perhatikan kalau di sini harus siku-siku dulu. Kenapa siku-siku? Kalau tidak siku-siku, Pitagoras tidak berlaku. Ingat ya, Pitagoras hanya berlaku di segitiga yang siku-siku saja. Nah, sekarang kita mau cari sisi miringnya. Anggap dulu sisi miringnya S. Karena itu yang mau kita cari kan. Nah, jadi rumus dari kita, bukan rumus sih ya, teorema ya, tentu wajib dihafal sebenarnya. Jadi teoremanya adalah S kuadrat, sisi miring yang kuadrat, itu sama dengan sisi alas kuadrat, 4 kuadrat, ditambah sisi tegak kuadrat. Kalau nggak salah, aku pernah jelasin ini pasti kalian belajar koordinat kartesius. Nah, harus diingat-ingat ya. Oke. Nah, karena ini penting, nanti inilah dari segitiga simpel ini nanti muncul berbagai fungsi yang aneh nanti kalau di kelas SMA nanti kan belajarinya. Nanti ada topiknya trigonometri. Dari 3 ini aja loh, 3 biji ini nanti keluar. Pernah dengar nggak sinus, kosinus, tangen, sin, kostan, bla bla bla. Nah, kalau pernah dengar seperti itu, asalnya dari mana kok? Dari sini. Dari Pitagoras segitiga ini aja. Jadi kenapa muncul sin kostan? Nah, sin kostan berguna untuk kalau segitiganya nggak siku-siku. Kalau segitiganya yang berat sembarangan, gimana kok cara cari sisinya? Nanti ada hubungan dengan sudut. Ini kalau sudutnya berapa, seberangnya sekian, sudutnya itu nanti di ilmu trigonometri SMA. Kalian anak IPS juga nanti belajar ini juga. Jadi ini materi dasarnya ya, dari Pitagoras awalnya. Nah, jadi S kuadrat itu adalah kita hitung ya. Jadi 16 ditambah 9, S kuadrat adalah 25, berapa dikuadratin dapat 25. Ya, berapa di kuadrat dapat 5? Ya 5 ya. Oke, oke. Nah, seperti itu. Jadi S-nya atau sisi miring kita dapat adalah 5. Dan biasanya kemarin aku udah pernah kasih juga apa ya? Apa namanya? Triple Pitagoras ya, itu yang bisa dihafal 3 4 5 ya, 6 8 10 7 2 4 2 5 5 12 13 itu bisa langsung dihafal. Seperti ini. Kalau 3 4 biasa hafalannya sudah 5. Gitu. Jadi S-nya itu 5, H-nya itu 3. Inilah keuntungan mekaniknya 5 per 3 atau sekitar 1,6. Itu kalau tidak diketahui sisi miringnya ya. Jadi kita pakai Pitagoras. Tapi biasanya di soal-soal sudah langsung diketahui mana yang miring, mana yang tegak. Jadi nggak perlu lagi cari yang miringnya mana. Nggak perlu lagi cari pakai Pitagoras untuk sisi miring. Karena biasa sudah langsung diketahui. Seperti soal yang nomor 1 ini. Betul tadi KM-nya S per H, sisi yang miring dibagi dengan sisi tegak. Kalau di kasus fisika biasanya bukan sisi ya. Kita tidak menganggap ini sebagai segitiga. Kita menganggap dia sebagai benda fisik, yaitu panjang lintasan dan tinggi bidang. Ya jangan pakai bahasa matematika, nanti nggak nyambung di sini ya. Oke, jadi untuk gambar nomor 1, S-nya berapa? Harrison, S-nya berapa? 3,2. Betul, jangan salah ya. 3, lupa tulis KM itu adalah 3,2 cm, tulis lengkap ya. Dibagi dengan H-nya berapa, Harrison? 80. 80 cm. Itu memang kalian nggak salah lihat, memang semuanya 3,2 cm ya. Harusnya, ya sih nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi di sini coret-coret, jadi 32 per 800. Jadi kira-kira berapa nih? Kalau kita bagi 8, jadi 4 per 1/25. 1/25 untung nggak kalau gitu? Kalau keuntungan mekaniknya 0,0 sekian. Gitu. Untung nggak? Untung atau rugi?
rugi. Rugi, betul ya. Jadi keuntungan yang paling kecil, yang mentok lah, nggak untung dan nggak rugi itu KM-nya satu. Ingat ya, keuntungan mekanik kalau nilainya satu itu dia nggak untung nggak rugi. Dia sama seperti di apa namanya, katrol tunggal diam. Itu kan keuntungan mekaniknya satu ya. Jadi kalau keuntungan mekaniknya satu, jadi kalau bebannya 200 Newton, kita juga perlu kasih gaya 200 Newton juga. Jadi di situ nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Tapi kalau lebih kecil dari satu, ingat ya, lebih kecil dari satu, 0,999 pun dekat-dekat satu, dia tetap masih rugi. Jadi Koko tadi agak sanksi, ya nggak apa-apa sih, nggak salah soal, tapi biasanya sih untung, namanya juga bidang pesawat sederhana akan menguntungkan. Jadi kemungkinan besar yang ini semuanya meter ya. Nah, kalau ujian keluar soal seperti ini, kalian ragu, boleh tanya gurunya. Ini sebenarnya CM atau M. Tapi kalau Koko pribadi biasanya sih sesuai data soal aja ya. Jadi kalau kita ikutin soal dan disalahin gurunya, nah kita bisa protes. Kita punya bukti kalau memang soalnya seperti ini kan, seenggak masuk akal apapun itu soal dari gurunya kan, memang gurunya yang buat soal seperti ini gitu. Jadi CM aja gitu. Gak apa-apa. Tapi biar kalau supaya masuk akal, memang harus ke meter, tapi jangan jangan kepo lah ya, biarin aja kalau CM memang CM. Marvel aja jangan lupa mute. Nanti ada suara aneh-aneh didengar. Oke ya, sebenarnya kalau nggak mute nggak apa-apa sih, cuman yang mana tahu kan ada yang lewat nanti ada yang manggil kan nggak enak kelihatannya. Apalagi ini dari di record ya. Oke ya, kalau yang kedua sama ya, jadi KM-nya adalah S per H. Sisi yang miring dibagikan, bukan sisi, panjang lintasan yang miring dibagi dengan tinggi ketinggian. Jadi yang di gambar nomor 2, S-nya berapa, William? Kok dikacangin? Angelica deh. 3,6. Ah ya betul, 3,6. William jawab tadi ya. Kalau H-nya berapa, William? S-nya 3,6. H-nya berapa? 90. Ya betul, 90 cm. Ayo kita hitung. Jadi kira-kira di sini 36 per 900. Sama ya. Masih 1 per berapa nih? Bagi 9, 4. 4 per 100 per 25 ya. Nah, tapi intinya gini, di soal ini dia nggak nanya sebenarnya berapa sih KM-nya, tapi dia nanya KM yang sama tuh yang mana gitu. Jadi sebenarnya di soal nomor 1, 3 kita nggak perlu tahu dia untung atau rugi sih, kok ya memang rugi ya kalau kita hitung ya. Karena dia udah menanjak tinggi banget, tapi miringnya tuh cuma sedikit-sedikit kayak gini loh. Kayak misalkan ada tangga seperti ini, kayak tangga apa sih, yang tangga yang standar di dinding itu kan pertama takut tergelincir, yang kedua kan susah naiknya ya, karena kan kayak kita mau mendaki sesuatu itu kan susah, naiknya itu melawan gravitasi. Tapi kalau dia lebih panjang seperti ini, ya lebih enteng, lebih gampang, nggak usah takut tergelincir. Yang kedua nggak usah takut, nggak terlalu berat, kita nggak terlalu melawan gravitasi seperti itu. Nah, berarti ketahuan langsung ya. Jadi yang manakah dari empat bidang miring ini yang memiliki keuntungan mekanik yang sama, ya 1 dan 2. Jadi kita hitung 1/25 dan 1/25. Oh sama kok, ya berarti 1 dan 2 yang sama. Yang mana tahu 3, 4 juga sama kok, ya cek lagi. Jadi yang 3 KM itu adalah S per H, X-nya 3 per 120 ini juga, oh belum, oh, enggak juga maksudnya. Tidak sama maksudnya, 1 per 40. Kalau dibagi 3 jadi 120 bagi 3 jadi 40. Yang keempat, itu KM-nya adalah 4 per 125. Dan itu 1 per 30 sekian ya, 30 sekian. Dan dia nggak sama dengan 1 per 25. Oke, itu untuk nomor 1. Jadi yang ditanya soal, manakah bidang miring yang memiliki keuntungan mekaniknya sama, berarti bidang miring yang pertama dan bidang miring yang kedua. Yang ketiga dan keempat berbeda. Ya, silakan di screenshot, ini nomor 1. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 juga sebenarnya sama ya, bidang miring juga. Ya, kita baca dulu. Mobil mogok 900 kg didorong naik sepanjang jalan. Kebetulan mogoknya di jalan menanjak, jadi kalau didorong capek. Jadi kalau dorong udah sampai puncak, malah nggak kuat tenaganya, malah balik lagi ke bawah. Terus belum lagi nanti mobilnya rusak kan.
Jadi ditarik pakai katrol. Biasanya kalau orang mekanik, kalau dia orang-orang luar negeri ya biasanya, karena kan jalan-jalan di nggak tahu ya, pokoknya daerah kalau di luar negeri, daerah kalau orang mau naik ke pegunungan seperti itu, mereka tetap sediain, kok aku lupa namanya, ada namanya dia bukan bukan sistem katrol, dia cuma tali-tali biasa, cuman ada pengaitnya dan itu untuk menggerakkan kalau misalkan mogok atau misalkan nabrak sesuatu untuk menggerakkan mobilnya mereka pakai tali itu dan tali itu yang dijadikan katrol jadi biasanya kan di situ kan banyak hutan-hutan gitu ya nah batang dari hutan-hutan itu dijadiin katrol jadi misalkan mobilnya di sini misalnya mobilnya dia nabrak seperti ini jadi kan mau narik gitu kan dia mau narik mobilnya jadi saya lengket di sini ini ada pohon lainnya jadi di sini satu talinya diikatkan di sini melingkarkan ke pohon, terus nanti dilingkarkan ke pohon lagi, pohon lagi, pohon lagi. Nah itu pakai prinsip pesawat sederhana sebenarnya. Semakin banyak tali, semakin ringan. Jadi satu orang aja bisa mengangkat satu mobil. Itu makanya belajar fisika bagus supaya kalau ada sesuatu ya kalian refleksnya bagus gitu ya, intuisinya bagus kalau bisa belajar ilmu alam seperti ini. Oke, itu cuman contoh ya, contoh penerapan dari pesawat sederhana. Ini di Indonesia jarang ya, karena kalau udah kecelakaan ya ya udah gitu. Mau ngapain lagi gitu ya. Biasanya orang Indo tuh kayak adalah pasrah gitu. Kurang kurang apa ya? Kurang inisiat lah gitu buat belajar hal yang seperti itu. Oke, yuk kita bahas soal oke, mobilnya 900 kilogram didorong naik. Didorong naiknya bukan pakai tenaga atau orang yang dorong, tapi ditarik oleh satu tali ya. Dan di sini ada katrolnya di sini, pas di puncak bidang miringnya. Berapa keuntungan mekanik bidang miring? Nah, perhatikan di sini bidang miringnya yang mana kok? Ya yang ini, namanya juga miring kan? Ya ini lintasan miringnya. Ketinggiannya yang ini. Nah, Koko nanya dulu sama Ceveo. S-nya berapa? Apa kok? S-nya berapa? Sisi miring. Lintasan miringnya berapa? 10. Nah, kan rumus KM kan S per H. Kan bidang miring nih. Ya, S-nya 10 meter. H-nya berapa? 4. 4 meter. Jadi keuntungan mekaniknya kira-kira 2,5. Untung nggak? Untung gitu. Untung banget. 2,5 itu udah banyak. Kira-kira ada 2 kali lipat lebih. Nah, itu keuntungan mekanik. Itu yang nomor A. Nah, sekarang yang B. Berapa gaya minimum yang diperlukan untuk mendorong mobil? Nah, ingat, selain S per H di bidang miring, KM bisa apa lagi? Harrison. Selain S per H, KM bisa apa lagi? W per F. W per F. Itu ya, perbandingan antara berat benda dengan gayanya. Nah, KM-nya berapa tadi kita hitung? 2,5. Masukin ke sini. 2,5 sama dengan W. W itu beratnya. Ingat, kalau masanya 900 kg, berapa beratnya? Ada yang tahu? Ya udah belajar hukum Newton kemarin. F itu M kali A. W M kali G itu yang kalian hafal. Nah, kalau masanya 900 kg, berapa beratnya? Eli, ingat? 90. Ya, betul. 9.000. Ya, Alvin dan Kelly betul 9.000. Ingat ya, kalau masanya 900 kg, maka beratnya itu berat kan F kan, berat itu gaya ingat ya. Jadi M dikali G. Jadi 900 kalau tidak diketahui G-nya ya pakai G bumi kan. Mobil kan di bumi kan, dikalikan dengan 10 jadi 9.000 Newton. Ingat kalau mau konversi massa, ini kok sering sering muncul-muncul soal ini loh, padahal masuk ke usaha. Walaupun nggak belajar itu hal yang harus diketahui ya. Jadi 900 kalau misalkan masanya 900 kg, cari beratnya kali aja 10 gitu. Kali dengan percepatan gravitasi. Kalau nggak diketahui percepatan gravitasinya berapa, ya kita anggap percepatan gravitasi di bumi yang nilainya 10. Sudah wajib dihafal. Nah, jadi W-nya adalah bukannya 900, jangan terjebak ya. Jadi W-nya itu yang 9.000 Newton dibagi dengan F ini kita cari. Jadi F itu adalah 9.000 dibagi 2,5 Newton. Ya kira-kira berapa nih? Kita pakai kalku. 3.600 ya. Nah, jadi berat
9.000 Newton, kita cuma perlu kasih gaya 3.600 ke katrol yang paling atas. Jadi kita di puncak itu kita narik talinya, cuma perlu kasih gaya 3.600 saja. Kita nggak perlu kasih gaya 9.000 Newton. Berat kan? Hampir seton juga tuh. Oke, yang C, berapa usaha yang dikerjakan pada mobil hingga sampai bidang datar? Usaha berarti perumus usaha, ayo. W itu titik kali titik. F kan S. Oh, F dikali S. Berapa F-nya tadi kita dapat? Ini ya, 3.600 dikalikan dengan S-nya. S-nya tuh yang mana? Yang 10 atau yang 4? 10. Kenapa 10? Kenapa bukan yang 4? Karena jalur yang dia lalui. Betul, jalur yang dilalui atau perpindahannya ya. Jadi jalur yang dilaluinya itu 10 meter gitu. Jadi pakai yang 10 bukan pakai yang 4. Kalau kalian pakai 4, artinya mobilnya ditarik horizontal ke atas loh. Dia geraknya lurus ke atas, kan nggak mungkin, di gambar juga nggak seperti itu. Jadi kita pakai yang 10. Jadinya 36.000 joule dari pusat. Seperti itu ya. Silakan di screenshot nomor 2. Aduh, ngelek banget. Ya, itu baru muncul. Ya, kita lanjut. Nomor 3. Sebuah batang digantung beban 60 Newton. Nah, ini sekarang Koko balik soalnya. Sebentar, belum muncul. Oke, dah. Beban 60 Newton. Berarti itu beratnya. Kalau beratnya 60 Newton, masanya berapa? 6 6 apa? 6 gram? kilogram. 6 kilogram. Betul, 6 kilogram. Jangan salah ya, ini cuma dibalik aja. Ingat kalau ada satuan Newton, itu artinya gaya. Kalau beban 60 Newton berarti ya beratnya, ya kan? Beratnya 60 Newton. Berat 60 Newton, masanya berapa? 6 kilogram. Berapa kilogram kok? Karena satuan dari Newton itu sendiri. Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Itu biasanya dari sana. Diberi gaya pada bagian batang sehingga setimbang seperti gambar berikut. Jadi ada satu batangnya seperti ini, digantung beban. Terus kita sentuh dia, kita kasih gaya ke atas seperti ini sebesar 90 Newton supaya dia setimbang. Nah, kebayang lah kira-kira ya. Terus ditanya, tentukan keuntungan mekanik pertama. Ini pesawat sederhananya jenisnya apa? Tuas, katrol, atau bidang miring? Tuas. Nah, betul, tuas ya. Nah, kalau dia tuas, tumpunya di mana? Tahu nggak? Kau kasih titik ya. Misalkan di sini titik A, titik B, titik C. Nah, mana tumpunya? Soal tumpuannya, karena B. nanti L. Nah, di mana Civil? B. Di B, oke, betul ya. Kalau tumpuannya di B, betul. Harus tahu tumpuan, karena kalau mencari lengan beban lengan kuasa itu jaraknya dari tumpu loh. Jadi pernah nggak aku keluar soal seperti ini ya? Aku juga lupa sih. Dia bidang-bidangnya bukan bidang, tuasnya seperti ini. Nanti dikasih gaya ke atas, tumpuannya di sini, bebannya di sini, kotaknya di sini nih. Ini gaya ke atas W, ini F, di sini W-nya. Ini tumpuannya. Jadi dia bukan juga jungkit gitu. Jadi paling ujungnya dia lengket dengan tanah, yang bagian lainnya dia tertarik ke atas. Nah, jadi yang ini namanya LB. LK-nya mana yang ini? Yang ini LK-nya. Salah. Itu bukan LK-nya. Jadi LK-nya yang dari sini ke sini. Nah, itulah pentingnya cari tumpu. Jadi kalau ada tuas, cari dulu tumpunya di mana. Baru bisa tahu LK-LB-nya. Ya, jadi ingat LKLB itu jaraknya dengan tumpu, gitu ya. Jaraknya dengan tumpuan. Jadi kita balik ke soal tadi. Gayanya di mana di sini? Gayanya di sini 90 Newton. Kalau gayanya 90 Newton, tumpuannya di mana? Kalau misal, aku salah berarti ya. Kalau misalnya kita bilang tumpuannya di B, ada nggak LK-nya nanti? Nggak ada. Nggak ada LK-nya nanti kan. Kalau misalkan tadi CVO bilang tumpuannya di B, maka ada nggak lengan kuasa atau jarak antara kuasa dengan tumpu? Nggak ada. Jadi salah. Jadi bukan B tumpuannya. Ada yang tahu? A. Kenapa A?
Karena kan sebelah kanannya udah LK, sebelumnya energi udah LD. Ya, betul-betul. Koko setuju. Karena kalau tadi kita udah sepakat kalau di B itu bukan tumpuan. Kenapa? Kalau kita kasih gaya di sana ya nggak bergerak gitu, nggak ada lengan kuasanya. Kalau misalkan kita ambil C sebagai titik tumpuan, ya nanti bebannya nggak punya lengan beban. Bebannya di sini. Ada nggak lengan bebannya nanti kalau tumpu di C? Ya nggak ada. Jadi satu-satunya tumpuan yang bisa kita pakai ya di A. Nah, gitu. Jadi nggak selamanya tumpuan di tengah, gitu ya. Ini soal review aja. Aku kasih soal review seperti ini supaya kalian nyadar ya. Jadi soal-soal tuh bukan seperti cuman jungkit-jungkit, tumpuannya di tengah, tidak. Gitu ya. Nah, kalau tumpuannya kita udah setuju nih, tumpuannya di sini. Dan ini tumpu. Nah, jadi sekarang aku mau nanya dulu sama Angelica. Kalau gitu, LK-nya yang mana? LK-nya yang mana? X 40 atau yang mana? LK. LK berarti jarak dari ini kuasa dengan tumpu ini. Itu jaraknya berapa? Itu lihat soalnya bisa kan? Itu jaraknya, yuk yang lain coba jawab. Yang jaraknya berapa? X gitu. Itu berarti LK-nya. LK-nya itu sama dengan X. Sekarang aku nanya sama Malvin. Kalau gitu LB-nya berapa? 40. 40. Ada jawaban lain? 40 plus X. Iya, 40. Ingat, kalau mencari lengan apapun lah, dia harus sampai ke tumpu. Bebannya mana? Di sini kan? Nah, dari sini ke tumpu. Sampai mana? Sampai sini kan? Nah, ini semua nih. Itu jaraknya berapa? 40 ditambah X. Seperti itu ya. Jadi jangan salah-salah lagi ya. Jadi tumpu tidak selalu berada di tengah. Oh, terus di mana juga nggak tahu nih. Sinilah ya. Nah, 40 ditambah X seperti itu. Baru kita bisa cari keuntungan mekaniknya gitu. Pertama, KM itu apa? Kalau di tuas ada dua. LK Coba per LD. satu lagi. W per F. Betul, W per F. Nah, sekarang LK-nya kalau kita pakai LK misalkan. Kalau LK atau LB, jadi jadinya apa nanti? LK-nya berapa tadi? X. LB-nya tadi 40 ditambah X. Bisa nggak dihitung ini? Nggak bisa, X-nya berapa? Kita nggak tahu. Nah, kalau nggak bisa pakai ini, pakai satu lagi. KM itu W per F. W-nya tahu nggak? W-nya berapa? 90 atau 60? 60. Ya, 60 ya. W itu berat beban. 60 Newton. Dibagi dengan F-nya berarti yang 90 Newton. Berarti KM-nya berapa nih? 2/3. Untung atau rugi kok? Ya rugi. Kenapa rugi? Ya bebannya, logika aja ya. Bebannya 60 Newton. Kita kasih gaya 90, ngapain? Ya rugi dong. Cuma ringan-ringan aja, 6 kilogram aja tuh. Kita kasih gaya 90 Newton. Ya rugi dong. Tapi nggak apa-apa, namanya juga soal ya. Karena tumpuannya juga bukan di tengah gitu. Pasti rugi. Karena logikanya, kalau kalian, ini kan seperti pintu ya. Jadi misalkan di sini engsel pintu. Aduh, gimana gambar pintu ya? Misalkan di sini ini gagang pintunya ya, ini gagang pintu. Ini bagian di sini semua, ini kan bagian engsel kan. Engsel pintu kan di sini. Jadi kalau kita dorong, misalkan buka pintu biasanya kan dorong ya. Kalau dorong tuh ke situ bukanya nanti kan. Nah, kalau kalian dorong di bagian gagang di sini, kalian pegang gagangnya, kalian dorong, gampang. Coba kalian bayangin dorongnya di sini, dekat-dekat engselnya. Susah nggak? Ya susah. Makanya ya tidak untung seperti itu. Kan dorongnya di bagian yang dekat-dekat engselnya di sini, ya rugi. Itu konsepnya nanti di kelas 11, namanya rotasi, dinamika rotasi, benda yang berotasi. Tapi di sini kita bahas untung-untungnya dulu. Nah, rugi ya, berarti 2/3 ternyata KM-nya. Oh, ternyata KM-nya 2/3. Oke, yang A sudah terjawab. Sekarang nilai dari X, dia nanya X. Cara cari X gimana kok? Ya udah kan diketahui tadi KM-nya 2/3. Dimasukin aja ke sini. Jadi 2/3 itu sama dengan X ditambah 40 plus X. Setelah itu gimana kok cari X? Boleh tebak-tebak lah. Kalau nggak mau tebak-tebak ya dikali silang gitu. Jadi 80 ditambah 2X sama dengan 3X, dipindah ke sono jadi 80 sama dengan X. Dan 3X dikurang X sama dengan X aja. Jadi X-nya berapa? 80. 80 apa kok? 80 cm satuannya.
Jadi harus udah aware ya. Jadi nggak selamanya tuas itu tumpunya di tengah, tidak, harus dicek lagi. Cara ceknya gimana tadi kok? Ya seperti tadi kalau misalnya kita biasanya di tuas ada 3 titik kan? Gue udah pernah jelasin kan? Tuas sudah ada 3 titik. Pertama ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Hanya ada 3 ini aja kalau di tuas. Nah kalau kita mau menghitung itu biasanya kita cuma cari tumpu, yang lainnya biarin aja gitu. Titik tumpu ada dicari. Nah satu-satu loh. Kalau titik tumpunya pas di sini, berarti ada LK-nya nanti nggak ada. Dari jarak dari F ke tumpu ya di situ, ya nol jadinya nantinya, nggak ada, nggak bisa. Tapi tumpunya bukan di sana. Kalau kita cek lagi, kalau tumpunya di sini, ada nggak LB-nya nanti? Oh nggak ada. Karena pas beban ini di sana. Gitu. Jadi untuk mencari tumpu biasanya jangan taruh yang ada di gaya dan bebannya. Ini kan ada gaya, ini kan untuk gaya titik kuasa namanya itu. Ini kan titik beban. Jangan, berarti itu bukan titik tumpu gitu. Jangan pilih di sana. Nanti nggak ada LK sama LB-nya. Lagi jangan silap ya, jangan salah mana LK mana LB. Ingat, LK itu jarak dari kuasa K ke tumpu. Kalau LB jarak dari beban ke tumpu. Bukan yang 40 ini bukan LB. Nggak tahu namanya apa, nggak ada namanya juga. Ada istilahnya. Yuk, silakan di screenshot nomor 3. Ini soal SMP beneran. Dari buku, aku ambil dari buku itu, Mandiri Fisika. Halo. Ya, karena tahu guru kalian di sekolah ada buku itu, dikeluarin di ujian. Coba juga semuanya kayaknya ya. Yuk, kita lanjut nomor 4. Jadi nomor 3, mau nanya dulu sama Harrison, paham nggak? Ya, Harrisonnya hilang. CV paham nggak? Paham kok. Paham ya. Marvin paham nggak nih? Paham. Oke, Salin gimana? Ngerti? Angelica ngerti? Ngerti kok. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya, nomor 4. Nah, nomor 4 itu ada katrol. Katrolnya bukan tunggal, tapi ganda, banyak. Katrol lebih dari 1. Koko nanya dulu sama Angelica deh. Kalau katrolnya lebih dari 1, di sini katrolnya kan ada 4 kan. Keuntungan mekaniknya berapa? 4. 4, karena sesuai dengan banyak katrol. Tapi ingat, bukan banyak katrolnya yang membuat dia untung, tapi talinya ya, ingat, tegangan talinya yang membuat, jumlah banyak talinya yang membuat dia untung. Nanti ada di soal nomor 5, nanti aku jelasin. Itu sebenarnya materi SMA, cuman karena harus paham dulu kenapa dia bukan katrol gitu. Jadi nanti di SMA kita nggak fokus katrolnya, kita fokus talinya sebenarnya. Talinya yang membantu dia menarik beban. Kalau talinya kan ada 2 kalau kita lihat di sini kan. Kalau kita lihat katrol ini susah ya kalau analisis lebih dalam, nanti kan nggak ngerti. Tapi intinya seperti ini. Kalau katrol plat naik atas itu dilalui oleh 2 tali. Jadi kita perlu kasih gaya cuma setengahnya aja. Kalau memang dia nanti terhubung dengan katrol lagi ya. Kecuali katrolnya cuma 1 ya nggak ada untungnya gitu. Itu nanti di SMA dipelajari lebih dalam ya. Bahaya calon anak IPA. Seru kok, yakin lah. Kalau ketemu guru yang seru, pasti seru nih. Yang A, oke, berarti sudah terjawab. Kalau ada 4 katrol, maka ya keuntungannya 4 kali lipat. Yang B, berapakah gaya minimum agar beban 40 kg itu bisa terangkat? Nah, Koko nanya dulu sama Marvin, connecting to audio, atau nge-lag dia kayaknya. Oke, sudah. Koko nanya dulu sama CVO. Kalau masanya 40 kg, beratnya berapa? Berapa? 4. Jangan terbalik. Kalau massa ke berat, itu dikali 10. Jangan lupa ya, bukan dibagi. Terus diingat lagi, FM. 100. Nah, 400 Newton. Nah, kalau bebannya 400 Newton, keuntungannya 4. Kau nanya sama Harrison deh. Kita punya beban 400 Newton. Kita untungnya 4 kali lipat. Jadi gaya kita perlu kasih berapa? 100. Iya, tinggal dibagi 4 ya. Jadi ambil 400 dibagi 4. Jadi nggak ada rumus yang pasti ya. Ini cuma
berlogika aja, mikir aja, pakai logika mikir aja. Namanya juga untung, ya kita perlu kasih gaya lebih kecil. Lebih kecilnya berapa? Ya 4 kali lipat lebih kecil. 4 kali lipat lebih kecil berarti ya dibagi 4 gitu kan. Jadi 100 Newton. Oh, yang C, jika beban terangkat sejauh 1 cm, berapa usaha yang dikerjakan pada beban itu? Aku nanya dulu sama siapa ya? Selin. Usahanya berapa? Ya langsung dihitung aja nggak apa-apa. Gampang, angkanya cantik juga nih. Oke, kalau nggak Selin, siapa ya? Kelly deh, berapa usahanya? 4. Berapa? 4. 4? Dari mana 4? Berapa kali berapa? Kan F per S. Force-nya kan F per S atau F kali S? iya kok. Oh. Itu jangan salah-salah ya. Di W itu F kali S. Bukan F per S, jangan terbalik ya. W itu F kali S. Ya, sampai perkuliahan juga nanti pun dihafal tuh F kali S. Jadi harus tahu ya, hafal nggak apa-apa. Gampang, mesti belajar kok. F kali S. F-nya berapa tadi? 100. S-nya berapa? 1 cm. Perlu diubah ke meter nggak? Perlu nggak diubah ke meter? Atau tetap 1 cm aja? Perlu. Perlu, betul ya. Kenapa? Karena Newton itu, ingat satuan Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi supaya sama-sama ketemu meter, ya harus ubah ke meter. 1 cm berapa meter? 0,01 meter. Udah, berarti W itu adalah 1 joule. Gitu. Ya, itu nomor. Ingat, ini masih review loh. Kok jadi ragu kalian bakalan lanjut tekanan atau enggak? Nggak apa-apa, nanti setiap ada tekanan aku kasih sedikit soal usaha ya, biar nggak lupa-lupa juga. Ya, silakan di screenshot nomor 4. Ini review, jadi aku nggak kasih kalian buat dulu ya. Jadi hari ini full Koko bahas semua, karena berapa ada soal tekanan. Tapi berapa kalau ada soal double kalau nggak salah Koko buat. Ini coba kalian tes buat ya. Oke, ini nomor 4, silakan di screenshot. Iya, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini Koko penasaran, ini Selin, ini beneran namanya Li Mingfen ya? Betul nggak? Nama Selin atau nama orang lain tuh? Betul nggak? Nama saya sendiri. Oh, nama Selin sendiri. Oke. Tak pikir nama orang lain gitu. Karena itu pembabar Dharma kalau nggak salah ya. Itu berarti akun wihara kayaknya ya. Oke, nomor 5. Perhatikan sistem takal di samping. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi, kalau ada 4 katrol seperti ini, apakah dia untungnya 4? Betul nggak sih? Enggak. Kenapa enggak? Aku kan ada 4 katrol gitu. Ya, inilah salah satu kasus kalau tidak selamanya banyak katrol itu sama dengan keuntungannya, tidak. Itu karena mungkin masih materi SMP ya. Jadi kalian jangan apa ya? Bukan terbodohi ya. Maksudnya jangan apa ya? Pikiran kalau Koko bilang kalau ada 4 katrol keuntungannya 4, ya enggak selalu seperti itu. Karena bukan Koko lagi-lagi bilang ya, bukan jumlah katrol yang menyebabkan dia untung, tapi banyak tali yang membantu dia tertarik. Itu tali itu kan tegang ya. Kalau tegang itu ada gaya tegangan tali menarik satu sama lain kan. Nah, itu yang membuat kita jadi merasa lebih ringan gitu. Sama seperti nanti kita bahas di tekanan. Kenapa kita di air itu semakin ringan, lebih ringan, nggak merasa gendut? Karena ada yang membantu kita terdorong kita. Nanti kita bahas itu. Yang sama seperti di sini. Jadi yang membantu kita terdorong, terangkat, untuk kita kasih gaya itu bukan dari katrolnya, tapi dari talinya. Harus diingat itu. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, kita bagi 2. Jadi ada sistem katrol yang pertama dan katrol kedua. Ini juga sistem berarti punya banyak katrol gitu ya. Koko nanya dulu sama Harrison. Yang nomor 1 atau sistem takal yang bagian kiri, itu berapa km-nya? 3. 3. Kenapa 3? Katrolnya ada 3. Iya, betul. Katrolnya ada 3, maka keuntungan mekaniknya 3. Di sini keuntungan mekaniknya 3. KM-nya 3.
pertanyaannya nih, hapus dulu katrol kanan. Kita anggap dia nggak ada dulu. Kita lagi benci sama orang gitu ya, anggap dia nggak ada dulu. Nah, kalau dia nggak ada, berarti kan kita tariknya di sini nih. Kita kasih gayanya di sini kan, tariknya ke bawah berarti kan. Nah, pertanyaannya dulu, Koko nanya dulu sama Angelica. Kalau 60 kg, benda massa 60 kg, beratnya berapa? 600. Ya, betul, 600. Nah, Koko nanya lagi nih sama Angelica. Kalau keuntungannya 3, bebannya kita punya 600, kita perlu kasih gaya berapa? 200. Betul. Jadi kalau kita jangan abaikan dulu katrol di kanan ya. Bukan jangan abaikan dulu, salah bilang. Abaikan dulu atau jangan hiraukan katrol kanan. Kita anggap dulu kalau nggak ada katrol. Oke, kita tariknya dengan gaya 600 dibagi 3 kan. Jadi 200 Newton. Oke, betul. Nah, sekarang kita udah tahu nih, oh ternyata kalau kita masih menganggap dia ada, masih menganggap si katrolnya ada, itu ternyata di sini itu 200 Newton tegangan talinya. Kemudian kita bukan nariknya di sana, kita nariknya di sini dan dia terhubung katrol ini. Pertanyaannya, yang bagian kedua, ini gambar kedua, itu katrolnya katrol tunggal diam atau bergerak? Koko nanya dulu sama siapa ya? CVOD. Itu katrolnya diam atau bergerak tuh? Bergerak. Bergerak. Kalau katrol tunggal yang bergerak, keuntungannya berapa? 2. 2, betul. Jadi gini, kalau keuntungannya 2 dan beban yang di sini tadi 200 Newton, maka F yang kita kasih berapa? 100. Ya udah selesai. Jadi F yang dikasih di sini yang sangat-sangat terakhir sekali, F-nya itu adalah 100 Newton. Kan gitu aja, gampang kan? Jadi jangan selamanya menganggap kalau ada 4 katrol, ya KM-nya 4 kok salah. Nggak selamanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian anggap KM-nya 4, ambil 600 bagi 4 jadi 150. Salah. Kurang untung, bukan salah ya. Kurang untung. Paling untung kalau dia 100 Newton. Bukan salah, cuman namanya juga sekolah itu harus ada jawaban yang pasti benar kan. Ambil pakai yang 100. Jadi 150 boleh nggak? Oh boleh. Masih untung nggak? Untung. Orang bebannya 600, kita kasih 150. Masih bisa, untung. Untungnya 4 kali lipat. Kalau kita pakai yang ini, F yang 100 Newton, kita bagi 2 kasusnya tadi, itu untungnya 6 kali lipat. Itu boleh nggak aku dua-dua jawabannya? Betul, boleh. Cuman kita kan mengambil yang paling untung kan. Yang paling untung yang 100 Newton kita kasih gayanya. Seperti itu. Oke, ini untuk soal nomor 5. Silakan di screenshot. Jadi jangan harus banyak latihan soalnya. Nanti kau kasih lebih banyak lagi variasinya ya. Jadi nggak semuanya kalau 4 katrol ya KM-nya 4 ya enggak selamanya, seperti harus dilihat-lihat lagi. Jago-jago lihat soal ya. Dan sering-sering latihan soal, nanti kau kasih lebih banyak lagi. Oke, jadi itu soal review. Lebih ke soal apa ya? Soal menyadarkan ya. Oke. Ya, sudah selesai. 40 menit juga kita belajar 5 soal untuk usaha pesawat energi. Kita lanjut ke topik baru kita, tekanan. Jangan lupa dicatat ya. Nanti tetap send ke WA aku ya. Sebagai bukti karena Anda buat. Oke, kita masuk ke tekanan. Jadi kemarin Koko udah jelasin tentang tekanan sedikit ya. Tekanan itu ya keadaan menekan sesuatu. Tapi kita nggak bahas proses menekannya. Kita membahas tentang siapa yang menekan dan apa yang ditekan. Itu saja. Dan berapa besar tekanan yang kita rasakan. Sakit nggak? Sakit. Kalau dicucuk jarum sakit nggak? Sakit. Karena ujungnya kecil banget kan. Kalau kita dicucuk pensil misalkan, pensilnya udah tumpul, nggak sakit. Padahal sama-sama kecil kan ujungnya kan, tapi lebih kecil yang mana, lebih tajam yang mana, yang punya si jarum. Jadi kenapa itu lebih sakit? Kenapa pisau itu bisa memotong sesuatu dengan mudah, seret langsung bisa. Tapi kenapa kita pakai tangan kita seperti ini, seret nggak bisa dipotong? Karena lebih tipis penampangnya di pisau. Lebih tipis pada di pisau ya lebih besar tekanannya. Jadi tekanan itu Koko udah jelasin di video kemarin ya, boleh ditonton kalau yang belum. Jadi
P tekanan atau disimbolkan sebagai P pressure ya bahasa Inggrisnya. P itu adalah force over area. Area tuh luas permukaan. Jadi semua simbol tuh kebanyakan ikut bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa simbol atau lambang yang mengikuti bahasa Yunani juga. Inggris ya, zaman-zaman dulu. Oke, P itu effort A ini harus diingat. Ini tekanan pada zat padat ini. P adalah effort A. Jadi ini maksudnya apa sih kok? Maksudnya adalah tekanan itu sebanding dengan gaya. Kita semakin besar mau mukul orang nih misalkan. Kita mau mukul orang, semakin besar kita kasih gaya, semakin sakit kan? Kalau kita cuma kasih lembut-lembut doang, sakit nggak ya? Nggak sakit. Nggak ada yang menekan dia gitu. Jadi untuk menekan sesuatu lebih besar, kita perlu kasih gaya yang lebih besar. Jadi itulah kenapa kalau jalan-jalan di aspal sana bisa retak, bisa bolong. Karena ditekan terus. Ditekan siapa? Ditekan mobil. Ditekan ban mobil, ditekan ban gerobak. Itulah mengapa di jalan-jalan aspal bisa bolong-bolong gitu kan. Terus kenapa sih lantai keramik itu kadang bisa retak gitu? Apalagi di pinggir-pinggir jalan itu kan di trotoar gitu juga. Kenapa bisa retak? Karena ditekan terus. Ditekan siapa? Yang orang yang lewat. Tapi bukan satu kali tekan, satu kali kita injak itu langsung retak, enggak. Itu nanti kita bahas lebih dalam lagi di SMA. Itu ada tingkat seberapa banyak kali sih supaya sesuatu bisa retak atau sesuatu bisa rusak, tertekan. So fisika. Jadi itu sebanding dengan gaya. Semakin besar kita tekan ya semakin besar dia merasa tertekan. Jadi ibaratnya misalnya kita lagi berbaring di satu tempat ya, di sini nggak ada kerjaan, jadi anggap aja kita lagi baring di suatu tempat, terus tiba-tiba dari atas ada meteor tuh, gede banget, meteor gede ya, hampir ya anggaplah meteor yang gede lah, walaupun ada yang kecil sih. Terus tiba-tiba meteornya nimpa gitu, ya kita ya bisa mati kan? Kenapa bisa mati? Karena kita merasakan tekanannya besar banget. Kenapa bisa kita bisa meninggal dunia gitu ya, nyawa kita melayang? Kenapa? Pertama ya mungkin itu secara biologisnya ya, mungkin tulang kita retak atau jantung kita atau paru-paru kita tertekan, gak ada ruang untuk nafas, mungkin aja bisa. Atau tulang kita semuanya udah remuk, kita nggak tahu, itu biologisnya. Tapi secara fisiknya, secara fisika, kenapa kita bisa seperti ini? Karena tekanannya besar. Kenapa tekanannya besar ya? Karena meteornya berat, gede kan. Apa yang menekan kita? Gaya berat dari meteor itu. Gede banget. Nah, oke. Contoh dari tekanan. Jadi semakin besar gayanya atau semakin berat sesuatu benda, semakin besar dia bisa menekan sesuatu. Coba kalian bedain aja satu lembar kertas kalian letakkan di meja dengan satu buku tebal. Beda, itu pasti udah beda tekanan yang dirasakan meja. Meja ditekan oleh kertas dan ditekan oleh buku tuh beda jauh. Kertas tuh ringan, satu lembar kertas tuh ringan. Tapi kalau satu buku, kumpulan kertas, 300 kertas, atau satu rim kertas, itu udah berat. Jadi tekanannya di meja itu udah berbeda. Itu tekanan. Tertekan gitu ya, ditekan. Nah sekarang berbeda dengan luas penampang. Jadi semakin kecil, nih sama seperti nomor 1. Lihatlah nomor 1, langsung aja, nomor 6, langsung aja ya. Jadi kalau tekanan, kalau luas penampangnya kecil, seperti gambar yang R, ini semuanya terletak di satu lantai yang sama ya. Jadi yang balok Q, balok R, balok S itu semuanya terletak di lantai yang sama. Jadi posisinya seperti ini. Jadi bagian yang menekan lantai di balok Q, perhatikan. Yang di balok Q yang menekan lantai itu alasnya kan. Ini yang menekan lantai. Itulah yang dikatakan sebagai luas penampang yang menekan lantai. Nah sekarang lihat gambar S yang menekan lantai yang mana? Yang ini. Yang ini yang menekan lantai. Bagian alasnya sama kayak kita lagi jalan kan. Kita kalau berjalan kan pakai kaki jalan. Kalau kita pakai telapak kaki, kalau kita jalan menginjakkan kaki, berarti kan telapak kaki kita menekan lantai. Nah itulah luas penampang. Jadi ada soal, tapi gue nggak masukin sih. Kaki kita itu menekan lantai dengan luas penampang itu ya sebesar lebar dari telapak kaki kita. Itu luas penampang. Satu lagi yang ini, yang balok R. Nah, balok R dia menekan lantai dengan ini, dikit aja, kecil aja. Nah, sesuai dengan yang tadi yang sudah kita bahas ya, kenapa tina yang kecil tipis itu semakin sakit kalau dibanding dengan tina yang tebal.
Harusnya kita mikirnya lebih tebal, lebih sakit, tapi ternyata enggak kan? Kayak pernah merasakan enggak? Tina yang tipis itu biasa lebih sakit. Kenapa? Tekanannya lebih besar. Makanya dia berbanding terbalik. P, F per A. Kalau A-nya kecil, tipis-tipis, dia malah sakit kayak jarum. Tipis-tipis malah sakit kalau dicucuk. Tapi kalau dicucuk pensil atau apa ya, pulpen atau es pen koko ini kan ujungnya kan tumpul. Kalau dicucuk nggak sakit. Karena luasnya lebar, lebih luas daripada yang jarum. Jarum cuman tajam banget, sampai 1 titik aja. Itu lebih sakit. Itulah makanya dia berbanding terbalik ya. PF per A. Jadi Koko nanya dulu sama kalian. Eh, kalau balok yang Ki, panjangnya 6, lebarnya 2, maka alasnya, luas alasnya berapa? Ya ini hitungan anak SD. 12. Ya, 12 cm kuadrat satuannya ya, jangan lupa satuan. Terus yang kalau yang balok S, ini berapa A-nya? 24 cm kuadrat. Betul, 24 cm kuadrat. Terus yang terakhir yang ini, balok Ki, berapa alasnya? 8 cm kuadrat. 8 cm kuadrat. Tadi tekanan itu apa? Tekanan itu kalau alasnya, atau luas dari alasnya semakin besar, tekanannya kecil, dibalik, berbanding terbalik. Ingat ya, semakin tajam sesuatu, semakin sakit, tekanan makin besar. Tajam itu kan ketika alasnya luas permukaannya tipis, sedikit. Jadi berbanding terbalik. Jadi pertanyaannya, kalau dari 3 balok ini memiliki berat yang sama dan diletakkan di lantai, kan alasnya semua menekan lantai itu. Lantai merasakan tekanan paling besar balok mana? Ki, R atau S? R. Kenapa R? Luas permukaannya paling kecil yang di bawah. Betul. Kalau tekanan mau besar, haruslah A-nya kecil. Ingat, berbanding terbalik. Ingat ya. Ini harus diingat-ingat. Jadi jangan cuman yang dihafal rumus masukin angka. Rumus masukin angka, enggak. Fisika nggak seperti itu. Fisika tuh bernalar lagi, mikir-mikir lagi. Ingat ya, tekanan dengan luas penampang, luas permukaan itu berbanding terbalik. Jadi supaya tekanan besar, maka penampang harus kecil. Kan udah belajar perbandingan berbalik nilai kan kelas 7 kan? Nah, makanya belajar matematika di situ dulu gitu. Tekanan kalau mau besar, ambil A-nya kecil, luas penampangnya yang kecil. Jadi kalau misalnya kalian mau mukul seseorang dengan sakit, buat sesuatu setipis mungkin baru dipukul. Baru sakit gitu ya. Nah, jadi yang A terjawab. Kalau tekanannya mau besar, maka luas penampang harus kecil. Jadi dari balok QRS mana yang paling kecil? Yang R. Jelaskan ya, jelaskan kenapa. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelaskan karena tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar tekanan, maka semakin kecil luas penampang. Semakin kecil tekanan, maka luas penampangnya semakin besar. Seperti itu. Itu yang A. Yang B, kalau B ditanya terbalik. Lantai merasakan tekanan paling kecil. Balok mana? S. PR atau S? Gimana Malvin? S. Kenapa S? Kenapa nggak yang R juga? Itu harus dijelasin ya. Kenapa? Ya betul, kalau kalian udah paham, betul S, tapi harus dijelaskan. Kenapa sih kita perlu pilih yang S? Gitu? Karena luas penampangnya yang paling besar. Semakin besar luas penampang, ya dia nggak merasa tertekan, nggak merasa sakit banget gitu. Tertekan ke lantai gitu ya. Sesuai dengan rumus ini, PF per A. Jadi kalau tekanannya mau kecil, maka luas penampang harus besar. Dari QRX mana yang paling besar? Yang S, 24. Silakan di screenshot nomor 6. Ada yang masih belum paham nggak? Angelika paham? Paham kok. Oke, mantap. Dicatat ya, kalau takut lupa, dicatat. Catat aja, luas berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau takut lupa lagi ya tulis detail lah. Semakin besar tekanan, maka luas penampangnya kecil. Semakin kecil tekanan, luas penampangnya semakin besar. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Oh ya, balik ke soal nomor 6. Jika massa balok QRS adalah 50 kg, aku nanya dulu deh sama William.
Kalau massa benda 50 kg, berapa beratnya? Kalau massanya 50 kg, beratnya berapa? Williamnya hilang. CVO aja deh. Kalau massanya 50, berapa beratnya? 500. Betul, 500 Newton ya. Kalau berat, gaya berat 500 Newton. Nah, pertanyaannya, tentukan tekanan yang dirasakan lantai akibat balok Ki. Ya udah gampang. Tekanan itu oleh zat padat ya. Tekanan itu adalah F per A. Nih, yang aku terus mana ya? Di sini lah. Yang 7A, 7A. TP itu adalah F per A. Apa sih yang menekan lantai? Dari balok-balok tadi, apa sih yang menekan lantai? Kita nggak ada gaya luar kan? Kita nggak pakai tangan tekan kok. Kita letakkan di situ aja, dia sudah menekan lantai. Apa yang menekan lantai? Ada yang tahu? Kita letakkan, misal laptop kalian atau apapun itulah. Kalau kalian letakkan di meja, kan mejanya merasa tertekan kan ke bawah. Kita nggak sentuh dia pun mejanya udah merasa tertekan akibat si laptop ini atau benda itu. Nah, apa yang menekan mejanya? Dari laptop itu apa yang menekan mejanya? Berat. Berat. Ya, betul. Kalau semakin berat, semakin tertekan kitanya. Betul, Kelly Sylvia, betul. Jadi, yang menekan meja bukan kitanya. Bukan kita yang kasih gaya tekan gitu, enggak. Tapi apanya? Beratnya sendiri. Beratnya berapa? 500. Oke, ini sini. Beratnya berapa tadi? 500 Newton dibagi dengan A. A itu luas menampangnya. Luas menampang di balok. Yang A tadi kita, balok Ki. Balok Ki tadi berapa ya? 12 ya. 12 cm kuadrat. Pertanyaannya, cm-nya perlu ubah ke m nggak? Perlu. Kenapa perlu? Karena dia yang atasnya pakai Newton. Iya, betul. Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Harus ke sama-sama meter ya. Jadi kita ubah ke meter berarti gimana? Jadi pakai notasi yang kalian pelajari aja ya. 12 dikali cm kuadrat ke meter kuadrat. Itu kan naiknya 2 kali, tapi kan pangkat 2. Biasa kan hafal seperti itu ya. Oke, berarti sekali naik 100, sekali naik lagi 100. Jadi totalnya 10.000 naiknya. Dibagi karena dia naik gitu kan. Kalau bagi berarti bagi 10.000 itu sama dengan kali 10 pangkat minus 4. Harus terbiasa ada pakai notasi notasi apa aku lupa. Notasi itulah pokoknya untuk menyingkatkan koma-koma yang gede banget. Nah, seperti itu. Jadi ini 500 dibagi 12 berapa ya? 500 dibagi 12 41,6 41,6 dikali 10/4 Newton per meter kuadrat itu Pascal. Itulah satuan untuk tekanan. Ingat kalau ketemu satuan Newton per meter kuadrat itu satuan untuk Pascal tekanan. Seperti itu. Itu yang 7A. 7B bisa ya gampangnya. Sama, caranya sama. Dia tanya tekanan dirasakan lantai yaitu F per A. Mikir lagi nih. Kalau balok R kita letakkan di situ aja, apa yang menekan lantainya? Ya beratnya sendiri. Beratnya berapa? 500 Newton. Dibagi dengan luas menambang si balok R tadi kita hitung 24. 24 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. 500 dibagi 4, ambil aja 4, 1,6 bagi 2 ya. 500 dibagi 24, ya betul, 20,83 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat itu satu untuk Pascal. Kalau kita mau lebih dalam lagi misalkan, kok penasaran kalau Pascal kita buat ke kilogram meter detik itu gimana? Ya udah, Newton per meter Pascal itu kan Newton per meter kuadrat. Newton itu apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi coret M-nya 1 jadi kilogram per meter sekon kuadrat. Adalah satu untuk tekanan. Kilogram meter sekon kuadrat. Kilogram per meter per sekon kuadrat. Sebentar ya, aku nggak muncul ini. Meleknya parah ini ya. Suara koko muncul nggak? Oke, sorry, masalah jaringan. Telkomsel lagi larat katanya ya belakangan hari ini ya. Sabar. Paksa pakai kuota, itu sayang banget. Jum lagi berat.
Alah, nggak apa-apa. Yuk, kita tes connecting bisa nggak ya? Udah, nggak bisa connect. Suara kau udah kedengeran kan ya? Dengar. Oke, Ya. thank you. Ya, oke, bentar ya. Balik ke Zoom dan dia connecting. Oke. Itu bisa recordingnya kayak mana tadi ya? Betul. Save nggak tuh? Harusnya bisa tersave lah ya. Oke, sorry ya kita. Oke. Nah, jadi tadi kalau sampai mana? Sampai ini ya, satuan untuk tekanan. Jadi kalau kita mau detailin lagi, tekanan itu seperti ini. Jadi PA Pascal itu PA ya satuannya ya. Ya ditemukan oleh aku kok lupa namanya, lebih tepatnya lupa, tapi ada Blaise Pascalnya. Gak tahu juga orang mana. Gak terlalu peduli sejarahnya, tapi itulah ditemukan oleh Pascal. Nanti ada hukum Pascal namanya di bagian akhir, nanti di bagian cairan. Kalau di bagian tekanan, zat padat masih belum ada hukum-hukumnya. Yang ada hukum nanti di cairan banyak, sama di gas. Jadi tekanan ada tiga yang mau kita pelajari. Ada tekanan oleh zat padat, tekanan oleh zat cair, sama tekanan oleh zat gas. Jadi semua zat fase yang ada di dunia ini, satu lagi ada plasma sih, cuman mungkin belum masuk ke state ya, belum masuk ke fase. Jadi tiga umumnya ya, padat, cair, gas itu semuanya pernah punya tekanan. Itu. Oke, itu untuk yang B tadi. Yang C juga sama ya, berarti ambil P F per A aja, yang nomor 7C. P F per A, tapi dia kan nanya balok S kan. Nah, berat baloknya sama semua 500 dibagi dengan luas penampang untuk balok. Oh, kok salah loh. Ini yang kok pakai 24 itu yang balok S. Nah, ya berarti ini yang C ya, 7C. Ini yang 7B. 7B dia ternyata nanya balok R. Balok R yang ini 8 harusnya. Dibagi 8 cm kuadrat. Ubah ke meter jadi 10 minus 4 meter kuadrat. Jadi 500 dibagi 8 itu 62,5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Atau Pascal langsung ya. Itu untuk nomor 7B. Ini nomor 7A, B, C ini silakan di screenshot. Kayaknya terpause deh, karena recordnya bisa pause tadi ya. Ya, pause bentar deh, dia nggak langsung stop. Oke, kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini agak sedikit unik soalnya. Sebuah balok besi ukurannya 2 kali 1,5 kali 3 bermasa 400 kg diletakkan pada lantai. A. Berapakah tekanan terbesar yang dapat dirasakan lantai? Dan B. Berapakah tekanan terkecil yang dapat dirasakan lantai? Percuma kalau kalian nggak ngerti apa soalnya, aku kasih waktu kalian 5 menit buat juga percuma kan? Ini mau hitung apa? Aku nggak ngerti. Idenya seperti ini. Jadi kalau ketemu soal tuh harus tahu idenya dulu. Kalau nggak tahu nih mau hitung apa, aku ya udah skip aja. Kan udah nggak ada ide kan. Mau mikir kayak mana lagi. Kecuali masih ada waktu, ya mikir lah, cari idenya. Jadi ide di soal ini seperti ini. Tekanan terbesar tuh ketika luas penampangnya besar atau kecil? Kecil. Kecil, ingat ya, harus berbanding terbalik. P F per A. P dengan A itu kan satu P di atas, A di bawah. Itu cara hafalnya sih, bisa jadi sih, bisa juga. Jadi berbanding terbalik artinya kalau tekanan besar, maka luas penambang harus kecil. Gitu kan? Nah, supaya luasnya kecil, maka ukuran dari alasnya itu bisa bermacam-macam kan? Namanya juga balok. Balok, dia punya, kalau kau gambarin agak, bukan males ya, cuman ribet, agak ribet. Nah, bayangin seperti ini. Misalkan ini 2 1,3. Jadi 2 nih 1,5 di sini 3. Bisa nggak kalau baloknya kita mau otak-atik gitu, muter-muter lagi. Misalkan jadinya seperti ini nanti. Lalu kan ini gambarnya ribet, tapi anggaplah aja kita balik. Beneran kita balik ya. Nah, misalkan bisa aja di sini yang jadi 2, di sini 3, di sini yang 1,5 kan bisa kan dibalik-balik kan? Coba ini deh, bisa deh. Nah, nanti pertukaran-pertukaran ini, satu lagi gimana? Satu lagi yang seperti ini nanti kan. Satu lagi yang seperti ini. 3 dengan 1,5 di sini 2. Berarti ada 3 skenario. Ingat, kalau dia bangun balok,
bangun ruang balok, dia punya alas itu tiga macam alas yang berbeda-beda ya. Karena dia punya tiga pasangan kan, PL, udah hafal lah ya, di SD kan dipelajari luas permukaan dari balok. Luas permukaan berarti kan bagian luasnya kan, luas penampangnya kan. Itu ada tiga jenis kan. Kenapa ada tiga ya? Karena ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ada PL, ada PT, ada LT. Nah, seperti itu. Ada tiga jenis luas. Kalau dulu di SD gitu kan caranya mencari luas permukaan balok gitu kan. 2 kali PL, PT, LT. Hafalan kalian seperti itu. Itu nanti kita pelajari lagi loh di semester 2 nanti, bangun ruang. Dan kalau nggak mau kalian menghafal rumus itu lagi, yang dihafal itu nggak perlu dihafal malah tuh. Nah, berarti 2 kali 1,5 kali 3. Berarti bisa, ini anggaplah nih P, ini L, ini T. Berarti luasnya ada tiga jenis kan. Yang pertama yang PL. Kalau PL berarti berapa tuh? 2 kali 1,5 berapa guys? Oh ya betul, 3. 3 meter kuadrat. Kalau satu lagi bisa PT. PT berapa? 6 ya. 6 meter kuadrat. Kalau LT 4,5 ya. Ini Pak. Nah, betul. Thank you, Kelly. Nah, berarti ada tiga jenis luas. Pertanyaannya yang A. Kalau tekanan terbesar, maka A-nya harus pilih yang mana? Yang 3, 6, atau 4,5? 3. Kenapa 3? 3. Kenapa 3? Karena itu Karena titik kecil. tumpunya paling kecil. Betul. Tekanan harus berbanding terbalik dengan luas, ya. Jadi kalau tekanan mau besar, maka pilih luas yang kecil. Jadi pilih yang 3, yang paling kecil. Jadi P itu adalah F per A. F-nya apa? Apa yang menekan meja dari baloknya? Berat. Beratnya. Kalau masanya 400 kg, beratnya berapa? 4.000. Betul, 4.000 Newton ya. 4.000 Newton dibagi dengan luasnya tadi. 3 meter kuadrat. Jadinya 4.000 per 3 kira-kira 1,333 Pascal. Nah, itulah tekanan. Jadi, tekanan itu seberapa besar tekanannya, misalnya nih, dipukul orang, tetok gitu. Sakit nggak? Sakit tuh. Seberapa sakit? Nah, itu kan nggak bisa jawab kan. Itulah perlunya fisika dan matematika di situ. Sakit nggak sih? Kalau kata CVO nggak sakit, tapi kata Kelly sakit. Nah, relatif. Makanya di situ kita perlu kuantitas. Jadi kenapa fisika nggak bisa dihilangkan dari matematika? Ya, karena seperti ini. Pertama kita perlu perumusan. Kita percuma kalau kita bisa mikir, oh betul tekanan besar kalau luas penampangnya kecil. Tanpa matematika kita nggak bisa buat rumus PF per A. Kita nggak bisa menghitung berapa sakitnya. Dan penerapan seperti nanti ya Koko jelasin di bawah ada contoh penerapannya dari hukum Pascal. Dari hukum Pascal itu kalau kita nggak bisa menghitung, kita nggak bisa buat konstruksi yang besar seperti itu nanti di bawah. Jadi fisika memang nggak pernah dilepaskan dari matematika. Koko nanti kuliah ada mata kuliah namanya fisika matematika, fisika matematis. Ya, fisika matematika lagi ya. Memang nggak bisa dipisahin tuh. Oke, yang B. Kalau tekanannya kecil, maka alasnya yang kecil atau besar? Besar. Betul. Besar. Kalau besar, maka pakai yang mana? 3, 6, atau 4,5? 6. 6. Betul. Berarti P adalah 4.000 Newton dibagi 6 meter pangkat 2. Jadi kira-kira berapa? Dibagi 2 lagi ya? Ya, enggak sih. Ya, bagi 2 lagi. Kira-kira berapa tuh? 1,333 bagi 2 lagi. 6,666 ya. 6,666. Terus apa deh? Pascal. Nah, seperti itu. Ini untuk nomor 8. Silakan di screenshot. Kalau mau, kalau nggak dicatat aja, boleh. Mendung ya. Jadi mendung. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk tekanan zat padat. Jadi tekanan zat padat itu sebatas itu aja. Tekanan zat padat nggak ada yang lain lagi. Cuma ini aja kita pelajari, yaitu tentang hubungannya dengan gaya dan luas penampang. Itu saja. Oke, sekarang kita lanjut ke tekanan yang zat cair. Bagaimana dengan zat cair? Nah, ini seperti kemarin yang di video Koko sebelum, bukan video sih, di les kemarin, itu Koko udah pernah membahas tentang ini. Dan Koko udah bertanya dengan beberapa orang, dan belum karena ada suatu hal. Kenapa sih di titik P, itu airnya muncratnya jauh banget? Kenapa di R itu cuma nggak jauh gitu? Kenapa? Ada yang... Paling tinggi. Tekanan di titik P lebih besar. Coba Selin dulu. Tadi jawaban Selin kenapa? Karena paling tinggi. Karena paling tinggi.
Tinggi apanya yang tinggi? Lubang. Oke, airnya ya, airnya oke. Di titik P kata Selin, ininya tinggi. Kalau di titik R, iya betul. Dikit aja kok. Ah, betul. Kalau Kelly tadi jawabannya apa? Tekanannya paling besar. Tekanannya paling, kenapa tekanan di P besar? Kenapa tekanan di R nggak besar? Karena beban yang di atas P kan lebih besar. Ah, betul. Karena yang ditimpa di P, yang menimpanya tuh airnya segini. Gede banget, banyak, bukan gede ya, banyak. Tapi di R, kok harusnya pakai warna apa ya? Warna merah lah. Tapi di R, yang menimpa di R tuh cuma segini aja. Jadi yang mendorong dia ke bawah tuh nggak ada gitu. Bukan nggak ada sih, sedikit dibanding dengan di P. Betul. Jawaban kayak Selin dan Kelly dua-duanya betul. Ya betul. Karena apa? Karena yang menekan dia tuh gede kalau di P. Air yang besar seperti itu yang menekan ke bawah, gitu loh. Sama seperti kita mau, misalkan balon ya, balon nih gampang balon. Kalau kalian mau buatnya meletus, pakai tangan ya, bukan pakai peniti atau apa. Kalian kan tekan gitu kan, gitu. Karena apa ya? Karena ada tekanan di sana. Siapa yang menekan? Kitanya, tangan kita menekan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita biarin di situ, nggak ada yang tekan ya, dia nggak ngapa-ngapain balonnya. Nah, kalian pernah nggak bertanya ya, kenapa balon kita nggak ngapa-ngapain bisa sendiri meletus? Itu tekanan. Tekanan di dalam, tekanan udara di dalam balonnya. Kenapa sih? Tapi itu nggak ada di hitungan kita di SMP ya. Itu mungkin di SMA bisa kita hitung. Kalau di SMP itu nanti gasnya itu tentang hukum Boyle, PVP. Nah itu nanti ya. Hari ini gue nggak bahas itu. Nanti mungkin hari Jumat gue kasih. Gue tambahin ya. Nah jadi kenapa balon kalau kita biarin sendiri dia bisa meletus sendiri? Pernah kan? Bukan karena karet yang kita kita lilit itu, kita ikat itu kurang kuat kok enggak. Kenapa? Karena di dalam balon itu ada gas kan, tekanan gas. Gas itu menekan, namanya juga ajar gas itu menekan ke segala arah, keluar. Makanya bentuk balon tuh bisa seperti itu. Kenapa sih bentuk balon bisa ada bentuk-bentuknya kok kayak bentuk apa kayak gitu? Kan sekarang udah ada balon seperti itu ya bentuk-bentuk punya. Itu dari sebenarnya dari itu sih dari udah dimodif sedemikian rupa. Jadi kalau kita itu ilmu fisika itu, kalau nggak ada fisika nggak ada seperti itu. Nah, kalau dia balon yang biasa, dia kan bulat tuh kan. Kalau kita tiup, kenapa dia bisa mengembang? Ya, karena kita kasih udara ke dalam, dia menekan ke segala arah. Jadi mikirannya itu langsung mikir, oh kenapa sih balon bisa seperti itu? Tandanya udaranya menekan balonnya. Karena udara itu kan menempati ruangan, masa-masain menempati ruangan. Makanya dia menekan ke segala arah. Gitu. Kenapa dia bisa tiba-tiba meletus? Ya karena mungkin saja kondisinya panas ya. Kalau semakin nanti ada kita bahas. Ini ada hukumnya nih kalau di SMA. P per T. Jadi semakin besar suhunya, tekanannya makin besar. Semakin besar suhu, tekanan makin besar. Jadi semakin panas udara di sekitarnya, semakin besar lagi udaranya menekan terus, makanya nanti ujung-ujungnya meledak tuh gitu. Kalau kalian masukin ke kulkas tuh nggak pernah meletus tuh. Karena suhunya dingin malah bisa mengkerut nanti. Balonnya makin mengkerut nanti. Nah, eksperimen lah sendiri. Seru loh belajar fisika. Tapi ini kita nggak bahas di SMA, SMP. Ini SMA nanti. Namanya teori kinetik gas. Khusus belajar tentang gas. Itu. Nah, betul. Jadi jawaban kalian tadi betul. Salin dan Kelly untuk nomor 9. Betul. Kenapa di P mau lebih jauh? Pertama, karena tekanan. Tekanan di P itu jauh lebih besar. Kenapa tekanan P jauh lebih besar? Betul kata Kelly. Karena yang menimpa dia di atas besar, banyak. Nah, gitu. Dan yang menimpa dia di atas itu berhubungan dengan ketinggiannya. Semakin tinggi dia menekan, ya semakin besar tekanannya. Seperti itu. Jadi fokusnya pada tinggi air ya. Jadi yang bawah ini kok yang nggak kepake, nggak laku. Kenapa? Ya kalau misalnya udah sampai P, airnya udah sampai P, apakah airnya di P masih muncrat? Ya enggak lagi kan. Dia udah datar tuh. Nggak ada air yang bisa muncul lagi. Itu nanti itu ada hubungannya dengan rumus nanti. Jadi kita sudah paham nanti pakai rumus, nanti ada rumus Rho GH. H-nya yang mana kok? Ya H-nya dari yang ini. Yang menyebabkan dia tertekan apa? Yang H yang ini kan dari permukaan sampai ke sini. Itu H yang kita pakai nanti.
Nomor 9 seperti itu, dijelaskan pakai kata-kata ya. Karena tekanan di titik P lebih besar daripada tekanan di titik Q dan R. Kenapa bisa tekanannya besar? Karena yang menimpa dia di titik itu besar. Ada hubungannya dengan ketinggian. Tinggi R-nya lebih tinggi di P dibanding dengan yang Q dan R. Di R ketinggian R-nya cuma segini. Cuma seperbagian dari H aja. Silakan di screenshot kalau mau. Apa yang mau di screenshot ya? Dijelasin ya pakai kata-kata ya. Yuk, kita lanjut nomor 10. Nah, sekarang ini bentuknya beda-beda nih. Bentuknya nggak satu bentuk lagi. Kalau tadi kan wadahnya cuma tabung biasa. Tapi di sini tabungnya berbeda. Ini bukan tangga ya, ini cuma wadah seperti ini bentuknya diisi air hingga penuh. Dan ada di sini diketahui ada titik A, titik B, dan titik C. Pertanyaannya, paling besar tekanannya di mana? Di A, B, atau C? Atau sama semua? Atau nggak ada bedanya aku? Sama kalau semua gitu. Ayo. Ayo. Ada yang di C paling besar atau kecil? CVO. Jadi CVO jawab C. C-nya besar atau paling kecil? Oke, Kelly tadi jawabnya apa? Sama. Sama semua. Kenapa bisa sama? Karena bagian bawahnya sama. Oke, ingat ya, ini diisi air nih, air semua nih, air. Begini, yang jawabannya adalah tekanan paling besar itu berada di titik A. Perhatikan lagi, di bagian A yang menekan dia tuh yang mana? Tingginya yang mana? Ini kan? H, anggaplah HA. Tinggi dia. Kalau di B, yang menekan dia cuma sebatas ini aja. Tingginya berapa? HB. Sama kayak soal sebelumnya, nggak ada bedanya kan? Yang di sini menekan dia yang mana? HC. Lebih besar tekanan yang mana sekarang? Paling besar tekan di A. Jadi dari yang terbesar A, terus B, terus C. Oke, ada pertanyaan? Ini cuma modal tengok-tengok aja. Bisa ya? Oke. Silakan di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, nah ini soal hitungannya sekarang. Nah, sekarang kok kita udah paham nih, oke, kalau semakin besar ketinggiannya, tekanannya semakin besar kan? Nah, detailnya bagaimana? Rumusnya apa? Supaya kita bisa berhitung tekanan, seberapa besar tekanannya, gimana kita cara hitungnya kalau di zat cair? Zat cair seperti ini, dia sebenarnya hampir sama dengan zat padat ya. Cuman bedanya adalah air itu punya massa jenis biasanya. PF per A. F itu adalah M dikali G. Ya, Fm kali G dari hukum Newton. Nah, sekarang masih ingat nggak rumus dari massa jenis rho? Rho itu apa? M per V. Betul, massa per volume. Jadi massa itu adalah rho kali volume. Ini masukin ke sini. Rho-nya rho apa sekarang? Rho dari airnya. Yang menekan kita tuh siapa? Ya airnya, bukan yang lain-lain kan? Yang menekan kita itu airnya. Jadi rho air, rho cairan lah kan. Semua zat cair kan bukan harus air yang menekan kan? Bisa aja air sirup kayak air apa kayak gitu. Cairan ya. Rho cairan, jelek. Rho cairan ya dikali dengan V cairan dikalikan di G dibagi dengan A. A ini yang mana? A ini ya A cairan tadi. A-nya yang mana? Yang ini alasnya. Itu alasnya. Sama yang seperti tadi kan. Kalau yang tadi alasnya mana kok? Yang ini. Ini alasnya. Itu ya, itu alas dari air. Ingat nggak? Kalau volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Aku yakin kalian SD sudah pelajari ini kan. Kalau di Prisma luas alas kali tinggi. Kalau di Limas sepertiga luas alas kali tinggi. Secara umum ya. Volume itu adalah alas dikali tinggi. Betul nggak? Kalau kubus alasnya apa? Alasnya S kuadrat. Persegi kan? Tingginya apa? S juga. S kali S apa? S pangkat 3. Jadi jangan dihafal volume kubus S pangkat 3, jangan. Yang dihafal tuh volume itu luas alas dikali tinggi. Seperti balok kan? Balok alasnya apa? P kali L. Persegi panjang P kali L. Tinggi balok apa? T.
Ya udah P kali A kali T. Luas alas dikali tinggi. Jangan dihafal rumus PLT-nya. Nanti kita belajar lebih dalam di semester 2, bangun ruang. Jadi di sini kalian pahami dulu kalau volume itu luas alas dikali tinggi. Luas alas, tarik ke atas. Nah, itu volume. Volume punya ruang kan? Punya alas dulu, tarik ke atas. Nah, itu ruangnya. Kalau alasnya lingkaran, kita tarik ke atas, bentuknya apa? Ada yang tahu? Alasnya lingkaran, kita tarik ke atas, bentuknya jadi apa nih? Tabung. Iya, gitu aja. Jadi volumenya apa? Luas alas dikali tinggi. Luasnya apa? Luas alasnya apa? Luas lingkaran apa? Pi Ayo. kali R kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Tingginya apa? T. Ya udah ini. Ini volume tabung yang biasa dihafal ya. Gak usah dihafal. Yang dihafal tuh luas alas sama tinggi, udah itu aja. Bedakan nanti kalau di limas khusus dibagi 3. Sepertiga makanya. Gitu ya, itu belajar smart. Jangan belajar menghafal. Nanti itu kalau bangun yang lengkung-lengkung biasa di SMP 3 tuh. Di SMP 2 cuma bangun ruang yang datar sisinya. Oke, sekarang kalau ini kok hapus ya. Oke. Jadi kalau misalkan V itu A kali H, luas alas dikali tinggi, maka V per A ini bisa kita ganti jadi ini kan. Ini pindah ke bawah jadi V per A itu sama dengan H. Betul nggak? Betul ya? V per A itu H kan? Nah, ganti ini ke sini. V per A itu H berarti rho cairan dikali ketinggian cairan dikali G. Atau kalau kita mau simpulkan rho GH. Inilah rumus yang nanti kalian hafal. Dari mana ini berasal? Kuliah dari sini. PFRA juga awal-awalnya dari situ juga. Jadi jangan langsung dihafal rho GH, tapi ya kalau mau nyelesain soal ya langsung rho GH. Jangan dijabarin satu-satu, panjang nanti. Ya, P dijak cair, rho GH ini yang perlu kalian catat. Rho itu massa jenis dari cairannya. G itu gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi nilai 10. Asli 9,8, tapi kalau biasa kalau di SMP SMA pakai 10 aja nggak apa-apa. H itu ketinggian cairan. H itu pakai yang mana kok? Kalau di kasus ikan ini, ikannya di sini. Airnya menekan yang mana? Ketinggian airnya yang mana? Kok nanya lah. 60 atau 100? Ayo. Yang 100. Oke. Tapi tadi kok jelasin di soal sebelumnya kan yang bawah ini kan nggak kepake. Air di bawah ikan apakah dia menekan ikan? Enggak kan? Jadi berapa? 40. Betul, 40 yang kita pakai. Gitu ya. 40 yang mana? Yang ini. Nah, itu. Ingat, sesuatu kalau cairan menekan kita itu tetap dari atas. Yang bawahnya tuh nggak menekan kita. Tapi dia nanti mendorong kita malah. Nanti di soal berikutnya. Dia malah mendorong kita yang bawah. Yang atasnya itu yang menekan kita ke bawah. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita pakai 40 cm. Kalau di sini kan diketahui soalnya, bisa hitung-hitung matematika ya. Kalau dari ikan ke bawah 60, paling tinggi totalnya 100, maka sisanya di sini 40 cm. 40 cm ini yang kita pakai. Karena 40 cm ini yang menekan ikannya. Gue sekali bilang ya, yang menekan ikannya itu yang 40 cm. Yang bagian bawah ikannya, dia tidak menekan ikannya. Oke, jadi kalau kita mau hitung ini, berapa tekanan yang dirasakan ikan pada posisi seperti itu? P itu rho GH. Berapa sih rho-nya? Rho-nya rho apa? Massa jenis apa? Ikan atau cairan? Cairannya. Yang menekan ikan siapa? Cairannya kan? Pakai massa jenis cairannya. Jangan salah nih. Nanti banyak jebakan. Di soal diketahui ada 2 jenis massa jenisnya. Pertama massa jenis air atau massa jenis ikannya. Nah, itu jangan salah dipakai. Pakai yang menekan ikan. Siapa yang menekan ikan? Air kan? Cairannya kan? Pakai massa jenis cairannya yaitu 1000. Percepatan gravitasi kalau diketahui soal 10 ya pakai 10. Dikali dengan ketinggian yang 40 cm. Perlu nggak ubah 40 cm ke meter? 0,4. Ya, betul. Perlu ya, jadi 0,4. Kenapa perlu? Ya, karena satuan dari massa jenis ini kilogram per meter pangkat 3. Perhatikan di sini. Kilogram per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi bumi juga meter. Jadi ketinggiannya juga harus ubah ke meter. Nggak bisa kita tambah. Bisa sih, cuman gini. Nggak bisa kita tambahin 1 ayam tambah 1 bebek jadi apa?
jadi 2 apa? Nggak bisa. Nggak bisa jadi 2 apa gitu, nggak bisa. Satu ayam jadi 2 ayam bisa kan? Satu ayam satu bebek nggak bisa. Tidak sejenis. Jadi kalau kita hitung berapa nih? 4.000 ya Pascal. Seperti itu. Silakan di screenshot nomor 11. Gak apa kalau lupa-lupa nanti, ini kan aku upload ya di YouTube. Jadi kalian bisa lihat ulang kalau misalkan ketinggalan atau kurang paham. Jadi kalau misalkan memang belum paham, nanya aja sekarang ya. Ya, kita lanjut soal nomor 12. Yuk, dikit lagi, nggak apa-apa. 3 soal lagi kok. Terus 1,5 jam kok, nggak apa-apa ya. Kayak nomor 12. Perhatikan, pernah nggak lihat seperti ini? Pernah nggak? Atau nggak pernah? Siapa yang nggak pernah? Pernah. Oh, Harisan pernah. Ada yang nggak pernah nggak nih? Aku mau nanya. Ada yang tidak pernah? Ini apaan sih? Kok nggak tahu? Ini fokus pada ininya. Yang mengangkat mobilnya ke atas. Pernah lihat nggak? Ada yang nggak pernah nggak? Ada yang nggak pernah nggak? Betul ya? Nggak salah nanya kan? Oke, berarti semua pernah ya. Tahu nggak apa tuh namanya? Nggak tahu namanya. Ya biasa orang mekanik yang tahu ini ya, teknisi yang tahu biasanya. Bukan nama dari itu ya, bukan nama cuci mobilnya, itu Dorsmer ya. Gue udah nggak tahu kenapa namanya Dorsmer. Ada yang tahu kenapa namanya Dorsmer? Nggak lebih keren gitu. Dorsmer. Itu bahasa Inggris tahu nggak tahu. Kalau ada yang tahu kasih tahu aku ya, aku nggak tahu beneran. Oke, ini namanya adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik itu artinya ya hidrolik. Ada yang tahu nggak hidrolik itu apa? Dari namanya ada hidro. Hidro itu apa? Ada yang tahu? Air. Air. Jadi sistemnya sistem hidrolik. Artinya sistemnya punya sistem yang terdiri dari yang ada cairannya nanti. Jadi kalian melihat seperti ini, di dalamnya bukan suatu benda padat, bukan. Di dalamnya itu adalah hidro, cairan. Itu kayak di Dorsmer gitu kan. Itu gue juga nggak tahu apa yang diangkat di sana. Dia kayak itu sih apa namanya. Nanti aku kasih gambarnya lah. Aku nggak ngerti istilahnya apa. Nah, itulah yang di dalamnya itu bukan besi atau apa yang padat, bukan. Di dalam itu adalah cairannya. Nah, apa sih cara kerja? Bagaimana cara kerja ini? Itu kita pelajari. Anak SMP juga harus tahu loh. Ya, karena ada di pelajarannya. Ini seperti ini. Nah, inilah apa namanya? Penampakan dari sistem hidrolik. Jadi kenapa sih mobil itu kalau di Dorsmer bisa terangkat dengan satu tiang kecil aja bisa terangkat. Nah, ternyata itu dalamnya tuh adalah di dalam ini itu semuanya cairan di sini. Kalian nggak melihat bagian bawah tanahnya, tapi di bawah tanah itu adalah semua cairan. Bagaimana cairan itu bisa mengangkat si beban dari ini? Ini namanya sistem hidrolik. Berdasarkan hukum Pascal. Lagi-lagi Pascal yang menemukan ini. Apa sih kata Pascal? Kata Pascal, tekanan itu sama. Berarti di sini ya. Di sini ketinggiannya sama kan? Ketinggiannya sama. Berarti tekanan di sini dengan ketinggiannya H misalkan. Di sini juga ketinggiannya H kan? Tekanan di sini, kok kasih titik A dengan tekanan di B itu sama. Kenapa sama? Ya karena tekanan ketinggian cairannya sama di sini. Walaupun kok ini lebarnya kan beda kok, ya nggak peduli. Sama kayak soal tadi sebelumnya yang kayak tangga itu kan, nggak peduli. Ya berarti kita pedulinya yang di sini, bagian atasnya. Sama seperti ini. Nah, tekanannya sama. Jadi P di A, di titik A tadi kok ngasih nama, di titik B. Jadi P di A itu sama dengan P di B. Kalau kita hitung, P itu apa tadi? Kalau ini zat padat ya. Kenapa zat padat? Karena yang kita pakai itu yang ini, bagian atasnya. Ya bagian airnya kita nggak hitung, kita hitung bagian atasnya. Jadi P itu adalah F per A sama dengan F per A. Bedanya bagian ini adalah bagian untuk kuasa yang kita kasih gaya, bagian kanan itu adalah untuk mobilnya. Kita kasih gaya di bagian kanan sama seperti pesawat sederhana. Kita cuma perlu kasih gaya yang sedikit saja, dia sudah bisa menekan si B ke atas. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu pakai katrol, apalagi pakai katrol. Kalau di Dorsmer gimana tuh katrol ya? Kalau jatuh tuh mobilnya gimana, rusak.
Dan ribet ya kalau mau pasang katrol di mobil, belum lagi nanti lecet bla 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 bla. Jadi di sini dipakai prinsip hukum Pascal. Gitu ya. Semuanya fisika loh. Tapi yang dibahas di sekolah tuh dikit aja. Kalau kalian tertarik ya nontonlah science fiction itu sebenarnya sains juga, cuman agak di luar nalar ya. Ya nontonlah film sebanyak-banyaknya tentang sci-fi. Keren juga itu. Nah, terus cara hitungnya gimana kok? Ya ini namanya sebagai hukum Pascal. Ini hukum Pascal, sama kayak hukum Newton. Kalau hukum Newton, Fm kali A. Kalau hukum Pascal seperti ini. Tekanan sama di kedua titik. F per A sama dengan F per A. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Dengan gaya 120 Newton ini, kuasa, kalau kita kasih gaya 120 Newton, berapa massa mobil yang dapat terangkat? Kalau kita kasih gaya 120 Newton, beban berapa yang bisa kita angkat? Coba kita cari. Jadi F per A, F yang di sini adalah kuasa, jadi 120 Newton dibagi dengan A. A di bagian kita kasih kuasa di sini di soal, lihat 4 cm kuadrat. Sama dengan F per A. F sekarang F bebannya itu F apa yang menekannya? Gaya berat bebannya kan? W kita misalnya W. Ini yang kita cari. Dibagi dengan luas penampangnya di sini 200 cm kuadrat. Nah, 200 cm kuadrat. Gak usah ubah satuan karena cm kuadrat bisa dicoret. Kita kali silang jadi W adalah 120 dikali 200 dibagi 4 Newton. Berarti W-nya berapa? Di sini bagi 4 jadi 30. 30 dikali 200 jadi 6.000 Newton atau 600 kg. Dengan gaya 120 Newton tadi kita kasih, kita sudah bisa mengangkat mobil 600 kg. Untung nggak? Untung. Berapa kali lipat untungnya? 5 kali lipat. Oh, A2-nya itu apa kok? A2 itu luas penampang untuk beban. Yang bagian kiri itu untuk gaya yang kita kasih, yang bagian kanan itu untuk beban. Luas penampang beban yang ini di soal. Itu. Eli, gimana? Paham? Yang mana kok tiangnya? Yang lurus atau yang ke bawah? Maksudnya? Kan itu luas penampang. Penampangnya yang mana? Penampangnya ini. Gue kasih warna merah ya. Nah, penampangnya yang ini nih. Nah, itu penampangnya. Luas penampang. Kalau yang kuasa, penampangnya seperti ini. Jadi, kalau kita mau lebih untung lagi, ya penampangnya dikecilin atau dibesarin. Kalau mau makin untung. Ingat lagi, P, F per A. Seperti itu. Jadi, penampang itu yang seperti ini. Yang namanya juga mobil ya penampangnya harus besar kan, luas kan. Ini bukan penampang satu garis lurus, tapi kan seperti ini dia kan. Aku nggak bisa gambarin, tapi mobilnya nanti di sini. Gimana gambar mobilnya? Itu nanti mobilnya di sini nih. Nah itu nampak dari atas ya. Gitu. Jadi penampang tuh berbentuk persegi, tapi kita nggak fokus pada bentuk penampangnya, tapi kita fokus pada berat sama luas penampangnya aja. Itu hukum Pascal ya, cairan ya, bukan zat padat. Tapi rumusnya zat padat sih, tapi sistemnya itu adalah sistem di dalamnya adalah cairan. Silakan di screenshot nomor 12 ini. Oke, Kelly udah paham belum? Sudah kok. Oke, mantap lah kita. Angelica paham? Ih, jangan cabut loh. Kalian belajar materi baru ini. Paham kok. Oh, paham, mantap. Maksudnya kalau kalian cabut, sayang. Jadi kok ulangin lagi. Ya kalian nonton bisa nonton balik sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Harrison, paham? Paham. Oke, Civio paham? Paham. Marvin paham? Cabut. Paham. Oh, paham. Cabut pula nanti ya. Oke, ya lanjut. Nomor 13. Nomor 13 itu kasusnya beda lagi. Sekarang bedanya adalah masih cairan, cuman kasusnya berbeda. Dia nggak tekan-tekan lagi, nggak menekan-menekan lagi. Tapi ini kasusnya seperti ini. Balok kayu ukurannya seperti ini. Dimasuk, warna merah sih. Ditenggelamkan dalam suatu wadah. Ternyata kalau setelah kita kasih gaya sampai ke dasar, kita lepaskan, dia masih bergerak ke atas.
Kenapa sih dia bisa bergerak ke atas? Karena gaya apung. Gaya apung ini ditemukan oleh Archimedes, dan gaya ini sering juga dinamakan sebagai gaya Archimedes. Jika massa jenis cairan di wadah 1000, percoba gravitasi 10, berapa besar gaya apung yang dirasakan balok kayu? Ini cuma langsung kuantitasnya. Karena di sini kemarin udah kok pernah jelasin di video kemarin, apa sih yang membuat balok kayu atau gayung kalau kita udah cemplungkan ke dalam bak mandi ke dalam dasar, dia nanti sendiri balik ke atas. Apa yang membuat dia balik ke atas? Apakah disihir orang? Apakah ada guna-guna di sana? Enggak. Itu fisika. Jadi kalau kalian belajar fisika lebih dalam, kalian nggak takut hantu lagi, beneran. Gue merasakannya sendiri, betul. Nah, jadi karena semua bisa jelaskan loh. Kenapa kita bisa merinding? Kenapa kita nggak bisa melihat, tapi kamera bisa mendeteksi hal seperti itu? Itu semua fisika. Tapi fisika digital ya, lebih ke digital ya. Oke, jadi di sini kalau benda sudah sampai dasar, kenapa dia bisa sendiri ke atas? Ada gaya apung atau gaya Archimedes. Kenapa gaya Archimedes? Karena dia menemukannya gitu. FA namanya. Nah, FA ini dirumuskan sebagai, tidak menjelaskan bagaimana perumusannya. Jadi FA gaya apung itu adalah rho fluida, rho cairan, dikalikan dengan G sama, tapi dikalikan dengan volume bendanya. Ya hampir sama dengan tekanan. Bedanya ya diganti aja dengan V benda. Kalau tekanan apa tadi? Rho GH. Kalau yang gaya apung, rho GV. Itu aja. V-nya apa? V bukan volume air loh, tapi volume bendanya yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Tadi Koko kasih soal yang beda. Selanjutnya ya, di next meeting nanti Koko kasih soal yang ketika dia terapung. Kenapa sih benda bisa terapung? Kenapa sih benda bisa melayang? Pernah lihat nggak telur melayang kalau dikasih di air garam? Nah, itu kenapa sih biasa seperti itu? Kan biasa kalau mau buat telur asin, itu kan direndam dulu di air asin kan? Nah, kadang itu nanti kalau kan awalnya itu telurnya di bawah. Lama-kelamaan nanti telurnya mengapung ke atas. Kok bisa sih seperti itu kok? Nah, itu karena ada gaya Archimedes. Kenapa bisa kok? Karena perbedaan massa jenis. Kalau itu cara kimia sama biologi. Itu ada proses perpindahan molekul dari di dalam telur garam. Garam itu larutannya, aku lupa namanya. Garam itu memaksa masuk, aku lupa larutan apa namanya. Tapi prosesnya itu namanya kalau nggak salah proses osmosis. Osmosis itu ketika konsentrasi tinggi dari cairan di sini. Kenapa konsentrasinya tinggi? Karena ada garam. Konsentrasinya tinggi, pekat dia, masuk air garamnya dia masuk ke dalam. Garamnya masuk ke dalam, air dari telurnya, bukan air sih, ada molekul H2O di sana, keluar. Jadinya telur asin dan dia ringan. Bukan ringan sih, maksudnya massa jenisnya berkurang. Karena air tergantikan oleh garam. Seperti itu. Itu nanti lebih dalam ya. Nggak salah tuh di biologi, kimia nggak ada. Kimia ada, tapi kelas 12 sama. Lebih dalam biologi nanti ketemunya. Jadi biologi bukan hanya tentang hewan tubuhan kita, nggak. Biologi lebih luas lagi. Jadi kok nggak suka biologi sama kimia. Boring. Bosan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi FA itu perumusannya adalah rho kali G kali V benda tercelup. Rho cairannya berapa? Rho airnya tadi ya 1000, G-nya 10, volume benda yang tercelup. Dia kan tenggelam kan? Kalau tenggelam ya semuanya tercelup. Jadi yang tercelup ini semua 2,5 dikali 0,5 dikali 0, berapa tuh? 2,5 0,5. Keren ya, cantik juga angkanya. Jadi kira-kira di sini berapa? 5.000 Newton. Jadi sebesar 5.000 Newton, gayanya mendorong dia ke atas. Seperti itu. Kenapa sih kok sesuatu bisa terapung? Misalkan, jangan gayung. Misalkan apa yang terapung sebagian biasanya? Apa yang terapung? Apa Kelly? Plastik. Plastik? Enggak deh. Ini perahu atau kapal. Kalian bayangin deh, kapal itu berat banget kan. Hampir kayak kapal feri deh, kapal yang di Titanic itulah. Nah, itu pernah nonton filmnya kan? Itu gede banget kan, kayak udah satu hall gede banget. Tapi kenapa di lautan dia nggak bisa
tenggelam. Nah, karena apa? Karena gaya apungnya besar. Nah, gitu ya, sudah terjelaskan. Karena ada gaya apung kok, bukan karena dia ajaib bisa melayang-layang, enggak. Karena di dalam cairan itu, di dalam fluida laut itu, ada yang mendorong dia ke atas supaya tidak tenggelam. Pertama. Yang kedua, karena volumenya. Yang tenggelam itu cuma seperbagian sedikit saja, bukan berarti dia nggak tenggelam. Ada. Sebagian aja yang tenggelam, bagian bawah-bawahnya. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian bawah kapal, itu nggak lurus-lurus gini. Dia ada bengkok seperti ini gitu. Kalau di kapal, atau di perahu, apapun lah. Biasa dia ada agak sedikit lengkungannya di bawah supaya dia bisa apa ya, pertama supaya seimbang, yang kedua supaya volume benda ini supaya volume benda yang tercelup ini semakin besar. Supaya kalau volume benda tercelup yang semakin besar, maka gaya Archimedes semakin besar. Semakin besar gaya Archimedes, ya semakin besar kemungkinan supaya dia terapung, meminimalisir tenggelam, seperti itu. Fisika semuanya. Ini belajar bagus-bagus kalian ya. Nah, jadi kalau volume benda yang tercelupnya ada seperbagian di sini, ingat kondisi terapung ya. Kondisi terapung nih, gambarlah kapal di sini lah. Nah, gitu, supaya kebayang. Nah, misalkan yang tercelup ini, VBT-nya adalah 1/5 dari volume benda total. Berarti yang kita pakai hitung untuk dihukum Archimedes ini, FA, itu adalah rho cairan dikali G dikali ini. Jangan dikali volume, semua volume bendanya, jangan. Dikalikan aja yang mana yang menyentuh air. Nah, yang menyentuh air itu yang dikasih gaya. Yang tidak menyentuh air tidak dikasih gaya. Jadi kali 1/5 dikali volume. Itu kalau kasus terapung. Kalau melayang itu masih di dalam air semuanya. Jadi semuanya masih tenggelam. Bukan tenggelam, maksudnya semua volume bendanya masih tercelup air. Jadi volume benda yang tercelup semuanya ini. Kadang ada balok kayu seperti ini, balok kayu panjang, tapi dia bisa terapung seperti ini. Misalnya ini setengah-setengahnya pas. Yang tercelupnya bukan semuanya tercelup, yang tercelup cuma yang sebagiannya. Jadi volume benda tercelup itu setengah dari volume total. Itu yang harus diingat kalau ada soal seperti itu. Jadi aku kasih di soal berikutnya ya, next meeting aku kasih soal seperti ini. Ini Archimedes, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14 terakhir. Nah, ini terakhir. Masih dengan hukum Archimedes. Ingat, kita baca dulu bareng-bareng. Massa benda ketika ditimbang di udara adalah 40 kg. Kau kan nanya dulu sama CVO, kalau benda 40 kg berapa beratnya? 400. Ya, betul, 400 Newton. Nah, berat benda kalau di udara ditimbang 400. Tapi kalau udah tercelup di air, terus di dalam air dikasih timbangan, timbangannya membaca 352 Newton. Kenapa sih? Ya karena ada gaya tekan air ke atas, gaya Archimedes tadi, ada yang menekan dia ke atas. Pertanyaan, berapa besar dia menekan? Ada yang bisa jawab? 48. 48, ya udah gampang kan? Benda harusnya 400 Newton, tapi ketika di air dia lebih ringan. Jadi 352. Kenapa dia lebih ringan? Karena ada yang membantu mendorong dia ke atas. Sebesar berapa? Ya sebesar 400 dikurang 352. Jadi gaya Archimedesnya adalah 400 Newton dikurang 352 Newton, jadinya 48 Newton. Inilah besar dari gaya Archimedes. Ini untuk mencari gaya Archimedes kalau diketahui seperti ini. Jadi nggak selamanya FA itu rugi V, nggak. Ada kasus-kasus tertentu yang ini logika banget nih. Nomor 14 sangat-sangat logika, jadi nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa. Tapi ada rumusnya nggak? Udah. Ya rumusnya dari sini, kita bisa ketemu rumusnya kan. Jadi FA itu adalah ini, berat benda di udara, anggaplah WU. Dikurangi dengan berat benda di cairan, WC, selesai. Perlu nggak rumusnya? Nggak perlu kan? Ya, berarti kita paham, oh ternyata kalau gaya Archimedes tuh berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air. Nggak usah dihafal nih rumus, nggak usah dihafal. Pakai logika saja. Silakan di screenshot nomor 13, nomor 14, kita sudah selesai hari ini. Aduh, Koko tadi mikir, kayaknya 14 soal sedikit deh. Awalnya udah 12, Koko tambahin 2, ternyata pas ya. Hampir 2 jam juga. Udah ada yang
Ya, nggak apa-apa lah. Yuk, yang udah siap, boleh send ke WA Koko. Yuk, silakan. Jadi di SMP kalian paham-pahamin dulu dasarnya. Nanti di SMA lebih dalam lagi, itu udah paham. Kok stop recording ya?